الله مخلصا له الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, kita ingin melanjutkan kajian kita berkenaan dengan kajian fikih, dan kemarin kita sudah selesai membicarakan terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan pengurusan jenazah. Dan kalau tidak salah, terakhir sekali kita membicarakan berkenaan dengan di mana tempat beradanya ruh ketika orang sudah meninggal dunia. Lanjutan dari kajian kemarin, ini berkenaan dengan berzikir. Berzikir ini bukan sesuatu yang baru, sebab memang sudah biasa dan sering kita lakukan. Tapi kita ingin memperkuat bahwa apa yang kita lakukan itu adalah memiliki dasar. Jadi bukan hanya karena mengikuti tradisi lama atau kemudian mengikuti imam atau kebiasaan yang ada di kita, agar semakin meyakinkan kita berkenaan dengan zikir ini, kita juga akan menyampaikan beberapa ayat kemudian atau hadis yang menjadi dasar dari keharusan dan perintah untuk melakukan zikir. Zikir secara bahasa maknanya adalah mengingat. Zikir itu mengingat, bukan berucap secara bahasa. Ialah apa yang dilakukan oleh hati dan lisan berupa tasbih atau mensucikan Allah Ta'ala, memuji dan menyanjungnya, menyebutkan sifat-sifat kebesaran dan keagungan, serta sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan yang telah dimilikinya. Memang para ulama membagi bahwa zikir itu ada 3. Dan itu didasarkan pada ayat Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 191. Ayat 191 itu merupakan kelanjutan dari ayat 190. Penjelasan dari ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya malam dan siang, inna fi zalika laayatil liulil albab. Sesungguhnya peristiwa itu, semua itu merupakan tanda-tanda akan kebesaran Allah bagi orang yang memiliki kedalaman berpikir. Nah, lalu penjelasannya ayat 191. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu cirinya adalah diantaranya allazina yazkuruna Allah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring.
Karena para ulama membagi bahwa zikir itu adalah ada zikir amali, zikir perbuatan. Ketika kita melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, itu hakikatnya adalah zikir, ingat pada Allah. Bahwa kebaikan yang kita lakukan, yang kita niatkan untuk kita lakukan itu dalam kerangka mengingat Allah. Bahwa ini adalah perintah Allah. Dan saya harus melakukannya. Wa qu'udan, dan itu zikir dalam keadaan duduk. Oleh ulama kemudian diistilahkan lain dari zikir duduk itu adalah zikir lisan. Zikir lisan. Seperti yang biasa kita lakukan setelah habis sholat, itu ada zikir. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu disebut dengan zikir. Wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Lalu oleh ulama diistilahkan lain dari berzikir dalam keadaan berbaring itu adalah zikir hati. Zikir hati. Jadi zikir itu ada zikir amali, zikir perbuatan, ada zikir lisan dalam bentuk melafalkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Kemudian ada zikir hati. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa zikir itu harus dilakukan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Secara harfiah ayat tadi menyebutkan baik kita dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun juga dalam keadaan berbaring. Nah, kalau mendasarkan pada pembagian ulama sebagai pemahaman dari ayat tadi adalah ada zikir perbuatan. Jadi sekali lagi ketika kita melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, itu hakikatnya adalah kita sedang berzikir pada Allah. Itu sebabnya apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan selama itu baik, harus ikat pada Allah. Dan saya lakukan ini atas dasar keyakinan kepada Allah. Nah, sehingga dia bernilai. Oke. Apapun yang kita lakukan. Bekerja di kantor gitu kan. Ya diniatkan itu dalam kerangka berzikir pada Allah. Artinya ketika kita bekerja itu harus ingat kepada Allah. Apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik, dan ketika kita ingat pada Allah bahwa ini adalah atas perintah Allah dan atas nama Allah saya melakukan ini, maka kecil kemungkinan kita untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dan perbuatan-perbuatan salah dalam setiap perilaku kita. Dasar lainnya yang memerintahkan kita untuk zikir adalah surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Zikran katsira, sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi maupun petang. Baik pagi maupun petang. Jadi itu baik zikir amali, zikir lisan, maupun juga zikir kolbu, zikir hati. Ayat yang lainnya adalah surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi fazkuruni azkurkum. Kata Allah, berzikirlah atau ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita ingat kepada Allah berdasarkan ayat ini, maka Allah akan ingat kepada kita. Dan kalau kita lupa kepada Allah, maka Tuhan juga akan melupakan kita. Seperti lagunya Bimbo. Aku jauh, engkau jauh,
aku dekat, engkau dekat. Gitu. Jadi kedekatan kita pada Allah dan ingatnya Allah pada kita tergantung kita. Jadi kalau kita dekat pada Allah, maka Allah akan mendekat. Dan ketika kita ingat pada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Tapi juga sebaliknya, ketika kita menjauh, maka Allah juga akan menjauhi hamba itu. Dan ketika kita dekat, maka Allah juga akan mendekat. Ketika kita ingat pada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Dan ketika kita lupa kepada Allah, maka Allah juga akan melupakan kita. Bukan lupa, Allah melupakan. Lupa dengan melupakan berbeda. Ngantep gitulah bahasa kitanya, melupakan itu, ngantep. Lalu dasar hadisnya adalah ada sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ana inda zonni abdi bi wa ana mahu hina yazkuruni fa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakaroni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khair minhu wa in qataraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'a wa in qataraba ilayya zira'an tarabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Aku ini adalah menurut dugaan hambaku, dan aku menyertainya di mana saja ia berzikir kepadaku. Jika ia berzikir atau ingat padaku dalam hatinya, maka aku akan ingat pula padanya dalam hatiku. Dan kalau ia mengingatku di depan umum, maka aku akan mengingatnya pula di depan khalayak yang lebih baik. Dan seandainya ia mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Sehasta itu sekieu gitu. Ya, kira-kira sekieu lah. Dan jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sedepa. Sekieu nih sedepa teh. Sedepa. Dan jika ia datang kepadaku secara berjalan kaki, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Ternyata berdasarkan hadis ini, Allah akan melakukan lebih dari apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan satu kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan lebih dari apa yang kita lakukan. Dan ini kan sejalan dengan ayat yang lain yang menyebutkan bahwa manja abil hasanati falahu asyu amsalihha wa manja abis sayyiati falaitza illa mislaha wa hum la ya'lamun. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan memberinya ganjaran 10 kali dari kebaikan itu. Dan barang siapa yang mendatangkan atau melakukan keburukan, maka Allah akan membalas sesuai dengan keburukan yang dia lakukan. Begitu maha kasih, maha rahman, dan maha rahimnya Allah itu kepada hambanya. Gitu. Jadi ketika kita mendekat pada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekatkan diri kepada hambanya itu satu hasta. Jika kita mendekat pada Allah satu hasta, maka Allah akan mendekatkan diri kepada hambanya satu depa. Jika kita mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekati hambanya itu dengan cara berlari. Hadis yang lain menyebutkan adalah masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru mislul hayy wal mayit. Perumpamaan orang-orang yang zikir pada Allah dengan yang tidak adalah seperti orang yang hidup dengan yang mati. Jadi diibaratkan oleh Rasul dalam sabdanya bahwa perumpamaan orang yang berzikir itu adalah seperti orang yang hidup. Dan orang yang tidak berzikir itu diibaratkan orang yang mati. Oleh karenanya, menurut Syekh Said Sabit ini, bahwa berzikir merupakan pokok pangkal amal-amal
soleh. Maka barang siapa diberi taufik untuk melakukannya, ia telah diberi kesempatan untuk menjadi wali Allah. Untuk senang berzikir itu kan bukan sesuatu yang mudah. Perlu niat yang kuat dan membiasakan diri. Latihan secara terus-menerus. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah setiap saatnya dan pernah berpesan kepada seorang laki-laki yang mengatakan padanya, mengenai syariat-syariat Islam telah banyak Anda sebutkan padaku. Sekarang sebutkan pula kepadaku sesuatu yang harus aku pegang teguh. Maka jawab Rasul, mulutmu tidak akan kering disebabkan zikir kepada Allah. Dan kepada sahabat-sahabatnya beliau berpesan, maukah kamu saya tunjukkan yang lebih utama dan lebih suci di sisi Tuhanmu, lebih mengingatkan derajatmu dan lebih berharga, dan menafkahkan daripada menafkahkan emas dan perak, bahkan lebih baik dari menghadapi musuhmu di mana kamu berusaha akan menebas leher mereka. Sebaliknya mereka berusaha akan menebas lehermu. Lalu jawab para sahabat, mau wahai Rasulullah. Maka sabda Rasul, itu berzikirlah kepada Allah. Qala zikrullah, berzikirlah kepada Allah. Lalu berapa sih jumlah kita harus berzikir? Ada tidak batasan jumlah untuk berzikir itu? Pada dasarnya bahwa jumlah zikir itu tidak ada batasan. Meski ketika kita sudah selesai sholat itu Rasul pernah memberikan tuntunan bahwa zikir dalam bentuk subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar itu 33 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu kemudian ditutup dengan tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah yang kemudian disambung dengan wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, hanya memang itu kan kalau disebut ini batasan-batasan maksimal. Batasannya batas maksimal. Itu batasan minimal. Artinya memang Rasul memberikan satu tuntunan yang minimal. Ya minimal habis sholat, minimal habis sholat saat itu lah gitu ya. Meskipun juga ada hadis yang lain, kalau dalam kondisi tertentu umpama yang tidak memungkinkan waktu untuk membaca 33, bisa 10. Kemarin sudah kita sampaikan 10. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10, lalu ditutup dengan tahlil la ilaha illallah. Baik. Nah, hanya kalau di luar ba'da sholat, maka sebetulnya tidak ada batasan. Sekuatnya. Lamun kuat satu malam dari habis isya sampai ke subuh gitu. Ya, boleh-boleh aja. Ya, tapi kan masih kuat nonton bola ya. Nonton bola kan kuat 2 jam. Zikir 5-10 menit ya udah karasa cangkel. Allah yang Maha Agung sebutannya itu menitahkan kita agar zikir kepadanya sebanyak-banyaknya. Tadi ayat yang di awal disebutkan zikron kasiro. Berzikirlah sebanyak-banyaknya dan tidak ada batasan. Orang-orang yang berakal yang dapat menarik manfaat dari merenungkan tanda-tanda kebesarannya dilukiskan sebagai berikut. Walladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ayat tadi yang telah disampaikan. yakni orang-orang yang zikir pada Allah baik di waktu berdiri, ketika duduk, dan di waktu berbaring. Artinya tidak mengenal batasan jumlah dan tidak mengenal batasan waktu. Dan tidak mengenal batasan kondisi. Kondisi apapun, kapanpun, dan berapapun jumlahnya. Gitu kan? Sekuatnya. Gitu kan? Lebih ke ngelel-ngelel. Tapi jangan juga sampai pada menyiksa diri. Menurut Mujahid,
tidak dapat dikatakan banyak berzikir kecuali bila seorang itu zikir pada Allah baik di waktu berdiri, duduk dan berbaring. Jadi kata Mujahid itu artinya tidak hanya cukup umpama kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar hanya setelah sholat 33 kali. Tetapi bisa disebut banyak kata Mujahid jika dia terus berzikir dalam setiap keadaan tadi itu, baik ketika dia berdiri dalam keadaan duduk maupun juga dalam keadaan berbaring. Itu sebab memang ketika kita mau tidur, itu kan ada juga tuntunan untuk bacaan-bacaan yang harus kita baca menjelang tidur. Gitu. Di antaranya adalah agar ketika kita tidur, itu memang diakhiri itu dengan zikir kepada Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita tidur juga hati kita masih tetap ingat kepada Allah. Dan ketika Ibnu Salah ditanya mengenai sampai seberapa jumlahnya seorang itu dikatakan banyak berzikir. Lalu beliau menjawab, ialah jika seorang itu terus-menerus menyebut zikir-zikir. Baik siang maupun malam, pagi atau petang, dalam saat-saat dan keadaan yang beraneka ragam. Ya, jadi tadi itu dimanapun dan kapanpun. Tapi saya punya pemahaman tersendiri, Ustaz Nuh, berkenaan dengan jumlah. Kenapa kemudian Rasul itu memberikan tuntunan sepada sholat itu tadi dengan 33 kali. Ini mah penafsiran pribadi. Kira-kira dalam analisis bahasa, 3 itu sudah kategori jamak. Jamak. Jadi 3 jamak, jadi banyak. Gitu. Itu penafsiran tersirat dari angka 33. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan, kenapa 33? Gitu. Juga 33 itu adalah batasan menurut kaidah bahasa, menurut kaidah nahwu, bahwa 3 itu sudah dikategorikan banyak. Gitu. Kalau 1 itu kan mufrad disebutnya. Kalau 2 tasniyah. Gitu kan. Lalu 3 itu sudah jamak. Sudah kategorinya banyak. Artinya juga mengisyaratkan tidak hanya terbatas jumlah 33, tetapi dengan jumlah yang banyak dan banyak. Kemudian berkaitan dengan adab berzikir. Tentu saja memang setiap ibadah yang kita lakukan itu memang ada etikanya, ada adabnya, ada aturannya, ada tuntunannya, kan gitu. Ada tata caranya, dan zikir itu adalah termasuk ibadah. Bahkan ibadahnya kategorinya adalah ibadah mahdhah, ibadah khusus. Sebab tanpa melalui perantara dan kita langsung berhubungan komunikasi dengan Allah melalui zikir itu. Gitu. Tujuan berzikir ialah mensucikan jiwa dan membersihkan hati serta membangunkan nurani. Jadi semakin banyak dan semakin sering orang berzikir dalam keadaan apapun, itu sesungguhnya dalam kerangka untuk mensucikan jiwa. Orang sudah terbiasa berzikir biasanya, itu menjadi tidak tenang kalau kemudian tidak zikir. Ada perasaan gelisah kalau kemudian dia pernah tertinggal, kemudian tidak berzikir, dan dia punya kendali diri, punya kendali jiwa untuk tidak mengotori dirinya, gitu. Untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Hal inilah yang disyaratkan oleh ayat yang mulia dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang sering dibaca oleh Pak Manto dulu menjelang azan subuh. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kesananya. Dan dirikanlah sholat karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan zikir kepada Allah itu lebih utama lagi. Wa la dzikrullahi akbar.
Dan zikir kepada Allah itu lebih utama lagi. Artinya, buat mencegah perbuatan keji dan mungkar, zikir pada Allah itu lebih ampuh lagi dari sholat. Menurut pemahaman Said Sabiq. Bahwa zikir itu lebih ampuh lagi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat itu kan ada waktu-waktunya ya. Ada waktu-waktunya. Sholat wajib ada waktunya, sholat fardu itu. Dan hanya 5 kali kan. Gitu. Tetapi zikir itu kan tidak mengenal waktu. Perintahnya. Nah itu sebabnya kenapa kemudian disebutkan bahwa zikir itu dianggap lebih efektif. Gitu kan. Untuk mencegah orang melakukan perbuatan keji dan mungkar ketimbang sholat. Sholat mah 5 kali fardu. Zikir itu tidak ada batasnya. Zikir tidak batasnya. Gitu kan. Kan gini, ketika kita melihat sesuatu yang buruk, kan tidak mungkin kita Allahu Akbar sholat. Tapi biasanya kita berzikir, astagfirullah. Ningali nu herang-herang, astagfirullah. Kan? Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Ya, yang minimal ya minimal kan jadi zikir ya. Gitu kan. Alhamdulillah, subhanallah. Gusti luar biasa engkau telah menciptakan makhluk yang begitu cantik. Zikir oge tadi. Gitu. Zikir oge gitu. Nah, itu sebabnya bisa jadi alasan kenapa kemudian bahwa zikir itu dianggap lebih ampuh ketimbang sholat. Sebab zikir bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun. Sementara sholat itu hanya ada waktu-waktu tertentu. Kenapa kemudian dia dianggap lebih ampuh? Sebab karena orang yang berzikir itu demi hatinya terbuka terhadap Tuhannya dan lidahnya lancar menyebutnya, maka Allah akan mengirimkan cahayanya sehingga keimanannya akan bertambah, keyakinannya akan berlipat ganda. Dan karenanya memang harus dibiasakan. Harus kita biasakan kalau kaget gitu ya. Harus zikir bagusnya. Gitu. Namun kaget. Udah pakai bahasa kaget, rewas, goblok. Gitu. Astagfirullah. Gitu kan. Kemudian menyebut bahasa kancing coplok. Jeng. Maka Allah akan mengirimkan cahayanya hingga keimanannya akan bertambah, keyakinannya akan berlipat ganda. Dan itu. Orang yang biasa ucapan-ucapan Nabi, ucapan yang zikir, orang kaget pun pasti refleks. Jadi kalau sudah biasa, gitu, refleks. Melakukan kesalahan, astagfirullah. Kakinya terantuk, astagfirullah. Gitu. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka akan aman tentram dengan zikir kepada Allah. Ingatlah dengan zikir kepada Allah itu, maka hati pun akan merasa aman dan tentram. Ini kalau sudah terbiasa dan membiasakan diri berzikir, hati itu akan merasa tentram dan merasa aman. Terima kebenaran, maka ia akan menghadapkan perhatian kepada contoh teladan yang lebih tinggi dan akan berusaha buat mencapainya tanpa dapat dihalangi oleh golongan-golongan godaan-godaan nafsu atau oleh rongrongan syahwat. Jadi kemungkinan nafsu dan syahwat itu menggoda itu semakin kecil. Semakin kecil dan semakin terkendali. Oleh karena itu kedudukan zikir ini bukan soal remeh. Sebaliknya amat penting dalam kehidupan manusia. Dan tidak masuk akal jika hasil-hasil ini akan dapat terwujud dalam hanya dengan menyebutnya di bibir belaka. Kata Said Sabiq.
Zikir itu harus sampai ke hati. Tidak hanya cukup dengan bibir. Gitu. Nah, sebab kebersihan jiwa, ketajaman hati itu tidak akan serta-merta akan mudah dia akan terwujud jika zikirnya hanya sebatas di lidah. Gitu. Karena gerakan lidah itu sedikit sekali faedahnya bila tidak cocok dan sejalan dengan hatinya. Jadi memang harus harus selaras antara apa yang diucapkan itu dengan apa yang dilakukan. Allah telah memberi bimbingan mengenai tata tertib yang harus dituruti seorang bila ia sedang berzikir. Ini tadi judulnya kan ada berzikir. Dalam surat Al-A'raf ayat 25. Jadi pertanyaan, bagaimana etika harus berzikir? Said Sabiq itu mengutip dalam surat Al-A'raf 25 yang berbunyi wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil hudui wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan zikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan tanpa mengeraskan suaramu, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ayat tersebut, kata Said Sabiq, memberi pertanda bahwa zikir itu disunnahkan secara sir. Sir itu perlahan. Lawan sir itu jahar. Jahar itu bunyi. Jadi sir itu adalah tidak bunyi. Hanya cukup terdengar oleh telinga sendiri. Artinya dengan tidak mengeraskan suara. Rasulullah SAW pernah mendengar segolongan manusia yang berdoa dengan suara keras dalam salah satu perjalanan. Maka sabdanya, ya ayyuhan nasu irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-summa wal ghaiba innal ladzi tad'unahu sami'un qarib aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati. Wahai manusia, pelan-pelanlah dalam bersuara, karena kamu tidaklah menyeru orang yang tuli atau di tempat yang jauh. Yang kamu seru itu adalah zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Bahkan lebih dekat lagi kepadamu dari leher kendaraanmu. Sebagaimana ia memberi petunjuk agar dalam berzikir itu seorang adalah bersikap dalam keadaan harap-harap cemas. Jadi tadi dengan suara yang rendah, dengan suara yang sir, kemudian juga ada sikap harap-harap cemas. Tong pede ting. Tapi juga jangan kemudian terlalu underestimate. Gitu kan. Lah ngadoa ge teh kabul ku Gusti, mah underestimate segitu. Atau pede teh yang bukan mah lamun saya ngadoa pasti dikabul ku Gusti. Itu sombong. Jadi harap-harap cemas gitu. Jadi ada perasaan ya dalam istilah lainnya itu khauf, ada perasaan takut dan perasaan harap. Gitu kan. Berharap kepada Allah dikabulkan, tapi juga ada perasaan cemas, khawatir gitu. Khawatir tidak dikabulkan gitu. Jadi perasaan harap cemas. Di antara tata tertibnya lagi ialah agar orang yang berzikir itu bersih pakaian dan suci badan serta harum baunya. Kudu pakai minyak sesengitan. Karena demikian akan menambah kegairahan, di samping sedapat mungkin menghadap kiblat. Jadi kalau memungkinkan ya menghadap kiblat. Kalau memungkinkan. Kecuali lamun zikir di pesawat, di kendaraan gitu kan, yang menyulitkan kita untuk menghadap kiblat, apalagi lamun pesawat itu kan susah kiblatnya ke mana. Kan nggak mungkin ningali keluar ke mana kiblatnya gitu. Karena sebaik-baik majlis ialah yang menghadap ke arah kiblat itu.
Jadi kalau mau berzikir, berdoa memang disunahkannya dan sebaiknya itu menghadap kiblat. Kalau memungkinkan kita untuk menghadap kiblat dan tahu arah kiblat di mana. Gitu. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, maka disitulah Allah. Nah, itu tapi dalam kondisi yang tertentu yang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Sakiwehela. Ya, kalau ada sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Enggak, boleh. Assalamualaikum. Ya, pertama tentang muhasabah. Secara bahasa muhasabah itulah introspeksi diri. Muhasabah itu adalah mengkalkulasi. Selain introspeksi, mana adalah mengkalkulasi amal perbuatan yang telah kita lakukan. Muhasabah itu. Seberapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan sejak kita bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dan seberapa banyak keburukan dan kesalahan yang kita lakukan. Nah, ketika kita menghitung-hitung, gitu kan, kebaikan dan keburukan yang kita lakukan dalam satu hari itu disebut dengan muhasabah. Istilah lainnya adalah melakukan introspeksi diri, gitu kan. Jangan-jangan yang saya lakukan itu salah, atau kemudian lebih banyak yang salahnya, lebih banyak yang buruknya ketimbang yang baiknya. Itu muhasabah. Dan Sayyidina Umar itu biasa, dia melakukan muhasabah itu menjelang tidur. Jadi menjelang tidur, dia muhasabah dulu. Jadi dia introspeksi diri, kemudian dia menghitung-hitung, gitu kan, sebelum dia tidur. Ya, seberapa banyak kebaikan yang dia lakukan, seberapa banyak keburukan yang dia lakukan sejak dia bangun sampai dia menjelang tidur. Kemudian yang kedua, non tadi kan? Zikir. Oke. Zikir tadi adalah secara bahasa mengingat. Itu mengingat Allah. Tentu saja yang dimaksud adalah zikir itu adalah mengingat Allah. Jadi melakukan kontak batin dan kontak pikiran, termasuk juga lisan, itu kepada Allah. Itu zikir namanya. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, sebetulnya secara hakiki makna dasar dari zikir itu adalah mengingat. Jadi ketika kita mengingat, sesungguhnya kita sudah berzikir kepada Allah. Itu makna zikir. Agak berbeda tadi dengan muhasabah. Jadi kalau muhasabah itu adalah larinya ke diri sendiri. Jadi menghitung-hitung, mengkalkulasi, introspeksi diri sendiri. Sementara zikir itu adalah menjalin hubungan antara hamba dengan Tuhan. Hakikatnya zikir itu untuk menjalin hubungan antara diri kita itu dengan Allah. Lalu terakhir yang ketiga tadi tahlil. Tahlil itu sebetulnya istilah yang digunakan untuk kalimat la ilaha illallah. Kita menyebutnya tahlil. Menyebutnya dengan istilah tahlil. Bukan tahlil, tapi tahlil dengan H besar. Ya. Dengan tahlil. Nah, istilah tahlil itu diambil atau singkatan dari kalimat la ilaha illallah. Itu disebut dengan kalimat tahlil. Cekap. Enggak, kalau ada yang lain. Berbeda ya tahlil dengan tahlilan. Kalau tahlil itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau tahlilan itu upacara. Oke. Upacara yang di dalamnya ada menyebut zikir la ilaha illallah, itu tahlilan. Oke, ada yang lain?
Enggak, silakan. Iya. Oh ya, karena tadi terakhir disebutkan nggak nggak dijawab sekarang juga nggak apa-apa. Itu bukan pertanyaan, itu hanya usulan. Hanya begini, sebut zikir itu memang bagusnya adalah kalimat-kalimat yang biasa diajarkan dan dicontohkan oleh Rasul. Itu yang utama. Boleh tidak kita membuat zikir-zikir yang lain? Sebetulnya boleh-boleh aja. Ada beberapa ulama juga yang membuat betul-betul zikir selama itu memang tidak menyalahi. Selama itu tidak menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi kalau ingin kehati-hatian, ya ikuti ajalah Rasul. Sebab Rasul adalah manusia sempurna, bahwa apa yang dia lakukan itu adalah yang terbaik, dan apa yang dia perintahkan, dia contohkan itu adalah sesuatu yang terbaik. Karena sudah waktunya Isya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kita bicarakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dalam beragama dan wawasan kita dalam beribadah, khususnya adalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina maulana Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri hali ahli nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.